Negeri 1 Kepanjen. Sekarang kita sudah berjumpa dengan Pak Adi ya, selaku Pak Adi ini sebagai apa ya? PJ. PJ. PJ itu panggilan dari apa Pak? Itu unit produksi dan jasa. Unit produksi dan jasa SMK Negeri 1 Kepanjen. Jadi di channel SMK 1 Negeri 1 SMK Negeri 1 Kepanjen kali ini kita akan ngobrol tentang ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah servis kunjung pelayanan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, servis kunjung ini apa Pak? Ya, terima kasih Pak Koirul atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Adi Purnomo selaku Ketua UPJ Kanesa SMK Negeri 1 Kepanjen. Yang dalam hal ini kami sedang melaksanakan kegiatan servis kunjung Pak Rutin. Jadi servis kunjung itu adalah bengkel yang Teva yang ada di sekolah kita itu kita ber-MOU atau bekerja sama dengan Iksan di luar. Jadi semacam bengkel berjalan yang di dalamnya notabene adalah kita melaksanakan servis dengan tetap mengutamakan pembelajaran terhadap anak-anak khususnya di bidang wirausaha. Mungkin itu. Jadi tetap selaras Pak ya? Ya, Akademik maupun apa praktek. betul. Jadi kita mengutamakan program pemerintah Pak. Jadi ada yang istilahnya BMW, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Nah, bukan, brand itu kita BMW itu bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi atau berwirausaha. Nah, salah satu tujuan utama kita mengadakan servis kunjung semacam ini itu adalah menitik beratkan anak-anak untuk konteksnya berwirausaha. Jadi ketika nanti anak-anak lulus, anak-anak itu minimal sudah dibekali bagaimana caranya untuk berwirausaha, khususnya di bidang perbengkelan. Karena jurusannya adalah spesial. Jadi sebenarnya UPJ ini banyak ya, bukan hanya Betul, banyak. di bengkel, tapi mungkin ada beberapa juga Pak. Iya, di UPJ SMK Negeri 1 Kepanjen, ketika saya sebutkan itu salah satunya pasti di masing-masing jurusan itu ada. Di TBSM pasti ada bengkel Teva, bengkel sepeda motor, kemudian ada di RPL dan TKJ itu ada pembuatan kaos, bahwa itu jadi ada semacam printing dan juga internet. Kemudian di jurusan elektronika itu ada servis elektronik. Kemudian UPJ juga menaungi selain di Teva jurusan itu ada naungan di kantin juga. Jadi kantin, kemudian koperasi, unit koperasi, dan yang terlebih lagi kita punya food truck. Nah, food truck itu sekarang lagi in, Pak. Lagi in, sekarang lagi booming. Bagaimana caranya kita punya food truck ini bisa berwirausaha dalam hal khususnya pembuatan kopi atau minuman kekinian. Nanti bisa bisa ngobrol langsung dengan koordinator food truck ya. Ini kita Ya, akan siap. Untuk servis kunjung ini apakah programnya hanya servis saja atau ada program lain? Untuk servis kunjung sementara kita untuk program servis sepeda motor saja Pak. Jadi untuk program yang lain sebenarnya nggak ada. Ya yang saya katakan tadi titik beratnya itu adalah bagaimana membelajarkan anak-anak itu untuk berwirausaha di apa istilahnya di masyarakat real, bagaimana cara public speaking, komunikasi, attitude, sikap, bahkan sampai hasil kerja. Itu tuntutan kami dari servis kunjung. Jadi anak-anak memang sangat-sangat siap untuk berwirausaha. Betul sekali ya. Kalau kita lihat di sini mulai dari apa anak-anak Ya, sama yang sedikit cara beda. Itu anak-anak semua. betul. Ini anak-anak Anak-anak kelas 10 dan kelas 11. ya, keras kelas 12 sudah lulus. Ya. Jadi ini total mungkin ada berapa anak yang terlibat. Yang terlibat biasanya sekali event servis kunjung itu kita ada guru TBSM itu ikut semua, biasanya sekitar 6 guru. Kemudian anak-anak yang kita ajak, mendampingi. Anak-anak yang mengerjakan program ini adalah sekitar 4 mekanik dan 2 admin. Dan itu selalu rolling sekali. Selalu rolling setiap event. Jadi kita punya event itu sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita bisa kunjung ke luar. Kebetulan ini di RSUD Kanjuruhan Kepanjen. Jadi benar produktif ya, bukan hanya mapelnya saja tapi eksekusinya benar produktif.
tujuan atau outcome kali nanti tadi saya nggak bisa juga. Betul. Tujuannya biar anak-anak berwirausaha khususnya nanti ketika lulus ingin punya bengkel, anak-anak sudah tahu. Jadi SOP-nya sudah paham. Apakah ada strategi khusus dalam menentukan tempat bagi pengunjung, dalam menentukan supaya pengunjung membludak itu Ada, ada Pak. Jadi semacam kalau kita bicara strategi, kita dari awal kita sudah MOU dengan pihak instansi. Ketika kita sudah MOU, kita sepakati bersama, kita ikat pihak instansi, artinya kita adakan semacam promosi Pak. Semacam promosi terhadap karyawan khususnya di instansi tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan servis ini. Contohnya seperti ini Pak, ini kegiatannya servisnya gratis. Servis gratis. Akan tetapi dari segi customer sendiri kan tidak menginginkan servis gratis juga. Makanya kita di sini juga menyiapkan spare part juga Pak. Entah itu ganti oli, ganti filter, itu kan kami layani semuanya. Artinya pure dalam kegiatan ini kita tidak money oriented Pak. Tidak berfokus pada target atau uang. Tapi sekali lagi kita tujuan utamanya adalah pembelajaran kewirausahaan terhadap anak. jadi untuk mungkin kita sedikit apa ya melihat pada istilah servis itu mengenai apa ya untuk kendaraan. Iya betul Pak. Lalu kalau untuk gantian itu namanya Penggantian Pak. Ada spare part. Betul. sementara di lain sisi ada pergantian kendaraan. Betul. Ini yang gratis ya. Servis pengecekan. Kira-kira sisi positif untuk siswa siswi Kanisa dalam program ini apa? Ya, sisi positifnya banyak Pak. Hampir banyak sisi positifnya, saya sebutkan saja. Salah satunya contohnya di admin saja, anak-anak public speaking atau komunikasi dengan orang lain itu sudah terasah. Itu salah satu yang paling menonjol. Ketika anak-anak sudah terasah, yang kedua pasti mental. Mentalnya anak-anak ini sudah terasah untuk menghadapi customer sebenarnya. Itu sisi positif. Yang selanjutnya di bagian servis, anak-anak semakin mumpuni dalam hal prakteknya. Dalam artian bukan motornya customer bukan praktek bukan Pak. Tapi dalam konteksnya anak-anak itu semakin memupuk keterampilannya untuk dia nanti ketika sudah lulus. Mungkin itu Pak, salah satu. Kalau untuk pihak sekolah Pak, apakah ada Kalau dari pihak sekolah sisi positifnya mungkin ekspos Pak. Iya ekspos. Karena di sisi lain kalau SMK itu kalau tidak ekspos itu akan stagnan Pak. Mungkin stagnan itu keberadaannya itu dilihat perkembangannya tidak akan ada. Jadi semacam ini khususnya untuk sekolah itu pasti ada ekspos. Ya ekspos. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk waktunya ya. Biar bisa sambutannya menyempatkan diri untuk ngobrol tentang salah satu bidang media yang yang mana tadi sudah panjang lebar menjelaskan kali sisi positif untuk siswa di SMK Negeri Panjen. Begitu pun untuk SMK Negeri Panjen sendiri mendapatkan exposure yang sangat luar biasa sekaligus sangat bermanfaat untuk customer ya. Yang servisnya pun gratis dengan biaya yang sangat terjangkau. Kalau untuk gaji spare part kita juga menyediakan. Oke Pak Adi, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih sama-sama Pak. Mungkin sekian dulu ya Sobat Kanisa Channel. Sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum.